Diawali dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Qul anggairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Sampai tanda jim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sampai ba'dokum nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum. Ulang dari ba'dakum, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Sampai ujung ayat. Yang so'lam itu singkatan dari silih. Silih itu sambungkan, ya. Tarik nafas. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Buka. Kita lanjutkan dengan surah Al-A'raf, ya, awali dari basmalah. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 itu muqatta'ah, bacanya per huruf. Jangan alamaso, tapi per huruf. Baik, bareng, tarik nafas. Alif lam mim sod. Lanjutkan sampai harojum min. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Ulang dari harajum, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Sampai wala tatabi'u, nanti kita ulang. Tarik nafas. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u. Ulang dari wala, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Wala tattabi'u
tabi'u min dunihi awliya. Dikit lagi. Qalilam ma tadakkarun. Tutup. Sadaqallahul adzim. Baik, kita buka tajwidnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Qul ghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ghayrallahi mad lain, mad panjang, lain lunak. Nah, makanya MI lainnya itu madrasah ibtidaiyah yang lunak ya, maksudnya anak-anaknya hatinya lunak gitu. Lain lembek, MI-nya hatinya. Lamul jalalah, lafaz Allah diawali fathah, tafhim ghairallah, tidak ghairallah, tapi ghairallah itu tafhim namanya. Abgi ba mati kola sugro ya. Gi-nya mato bi'i. Jadi diayun gi dua harokat. Rabbau wa huwa tanwin bertemu wau idgham bi gunnah. Idgham dilebur asalnya ban menjadi bau. Bi gunnah dengan menggunakan gunnah. Maka gunakan di sana, sabar bacanya. Kulli syai, saya juga mad lain. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala mata bi'i taksibu kap mati hamas. Jangan dipantulkan, jangan taku tapi tak. Keluarkan napasnya. Kullu fa juga hamas. Jangan ditelan. Kalau ditelan jadi nap. Tuh, jadi ada huruf baru, naf, keluarkan. Kemudian tanwin bertemu alif, idhar jelas, nafsin, nunnya yang mati jelasin. Illa la mata bi'i, alaiha laimad lain, haknya mata bi'i. Di sana ada jim, boleh berhenti, boleh tidak, ya. Walan tajiru wajiratu wizra ukhra. Wala la mat tabi'i. Tajiru wa juga mat tabi'i. Itu baca ru yang pertama jangan panjang. Sana suka ada yang baca panjang. Wala tajiru, padahal wala tajiru wa, langsung wa-nya yang diayun. Apa suara motor. Tanwin bertemu wau, idgham bi gunnah, asalnya tun menjadi tu, itu idgham dilebur. Nah, bi gunnah dengan menggunakan gunnah, gunakan di sana 3 harokat. Wizra ukhra, ra mata bi'i. Sana ada jim lagi, boleh berhenti, boleh lanjut. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum. Summa mim tasdid, gunnah syaddah, dengung karena ada tasdid. Setiap mim bertasdid atau nun bertasdid diawali harokat biasa, bukan tanwin, itu namanya gunnah syaddah. Kalau diawali tanwin berarti itu idgham masuknya. Bacanya sama, cuma namanya beda. Ila la mad tabi'i rabbikum, mim mati bertemu mim, idgham mutama silain, idgham dilebur mutama silain dengan huruf yang sejenis, mim dengan mim. Nanti ketemu nun dengan nun atau ba dengan ba. Nah, itu pasti ada nanti ketemu ya. Idgham itu namanya idgham mutama silain. Mar ra mati diawali fathah itu tafhim, jangan ceper bacanya mar, tebal ya.
Kemudian mim bertemu fa. Idhar sapawi. Hukum mim mati paling banyak idhar sapawi. Apa idhar? Idhar jelas, sapawi itu bibir, maka jelas di bibir. Tatkala mengucapkan kum, rapatkan bibirnya, tapi tidak panjang, ya, pendek. Kum, ya, rapatkan. Itu namanya idhar syafawi. Kalau mim mati bertemu ba, nah ini yang di depan. Payunabbiukum. Nah itu ihfa sapawi, samarkan di bibir, ya. Tidak terlalu rapat, ya. Mata bi'i kungtum ihfa tum, mim mati ketemu fa, idhar sapawi. Fi mata bi'i talipun mad arid li sukun. Itu buat tajwid, satu ayat saja. Sudah lama tidak kita angkat. Yang bisa sudah paham, bisa lebih tahu, lebih paham. Yang belum bisa sedikit-sedikit tak tahu. Nanti bisa diamalkan ke anak-anak kita kalau ada tugas di sekolah, ya. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-An'am 164 sampai 165, dan dilanjutkan dengan surah Al-A'raf ayat 1 sampai dengan ayat 3. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membaca Al-Qur'annya, baik melihat ayatnya, mendengarkan suara ayatnya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita buka apa yang barusan kita baca, agar di samping mendapat pahala, Allah juga memberikan ilmu kepada kita, memberikan pengertian, pemahaman, taufik kepada kita, mana jalan yang harus kita tempuh dan mana jalan yang harus kita tinggalkan. Karena Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Al-Quran disebut Al-Bayan karena menjelaskan tentang aturan hidup manusia dari mulai berada di alam dunia sampai masuk nanti ke alam akhirat. Ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, ya, tentang keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah, aghairallah, apakah selain Allah, abgi, aku harus cari Robban sebagai Tuhan, ya, wa huwa rabbu kulli syai, dan dia Allah lah Tuhan pengurus kulli syai, segala urusan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ayat ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah aku harus mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah adalah Tuhan segala urusan? Allah lah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Apakah aku harus mencari Tuhan selain Dia? Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taksibu, dan tidak akan berbuat kulun, setiap nafsin seseorang, illa alaiha, kecuali atas dirinya. Tidak akan ada yang berbuat dosa kecuali dia akan menanggung dosa-dosanya. Tidak akan ada orang yang berbuat kebaikan kecuali dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan masing-masing. Wala tajiru, dan tidak akan memikul wajiratun, seseorang, wizra ukhra, dosanya orang lain.
dan tidak akan memikul seorang yang berdosa, yaitu memikul dosa orang lain. Ya, makanya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing, tidak akan ada kaitan baik istri dengan suami ataupun anak dengan bapaknya, masing-masing. Makanya hari ini di dunia ini kita harus betul-betul menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti kita pengen bersama-sama bertemu di akhirat. Karena prosesnya tidak bisa bareng masing-masing. Kalau Allah takdirkan kita sama-sama seiman, seakidah, ditakdirkan masuk surga, bisa bertemu dengan keluarga kita. Tapi masalahnya kita akan menghadapi hisab, itu yang beratnya. Ya. Kalau dihisab tidak akan ada yang bisa saling menolong. Ya. Makanya hati-hati. Kata Allah, wala tajiru wajratu wizra ukhra, tidak akan ada yang menanggung, memikul dosa kecuali dosanya sendiri. Summa kemudian ila, kepada Rabbikum Tuhan kalian, marji'ukum, kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum, lalu dia akan memberitakan bima kuntum, terhadap apa yang dulu kalian pihi di dunia ini, tahtalifun, kalian perselisihkan. Ya, hati-hati. Perselisihan di dunia ini nanti akan, ya, Allah hisab yaumil kiamah, terutama tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia allazi yang ja'alakum, telah menjadikan kalian khalaifal ardi, khalifah di muka bumi. Wa rafa'a, dan dia Allah mengangkat ba'dakum, sebagian kalian, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Kalau Allah membeda-bedakan kita, bukan Allah tidak sayang kepada kita, ya. Tapi kalau Allah takdirkan kaya semua, siapa yang mau menyebut kaya? Kalau Allah takdirkan miskin semua, siapa yang menyebut miskin? Sudah sama-sama miskin. Kita menyebut kaya itu karena ada yang miskin. Ya, maka Allah takdirkan manusia berbeda-beda, itu menjadi ibrah, pelajaran. Yang penting kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan. Ulah kurang wae, da moal aya tungtungna. Dibere puluhan miliar kita asap tetep kurang. Contohnya urang mah da teu nyaho duit miliaran kumaha. Anu korupsi miliaran, nah anu miskin gitu. Henteu mobilna loba, perusahaanna boga, jabatan geus tinggi, gaji gede, nah korupsi keneh kurang di dunia mah. Ya. Tapi ada orang yang pas-pasan hidupnya, merasa cukup. Anu penting mah urang mah cukup. Pas-pasan ge bae, pas aya kahayang aya, pas hayang mobil aya, pas hayang imah aya, penting mah eta pas-pasan. Ya. Nah, kata Allah menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah itu sebagai khalifah, artinya pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Yang sudah berkeluarga menjadi pemimpin keluarga. Pimpin diri itu hati kita ini, pimpin, jangan sampai tergelincir kepada dosa. Hati-hati, ya. Hidup mah tidak akan merasa puas. Wa rafa'a ba'dakum, juga Allah akan mengangkat sebagian di antara kalian, ditakdirkan jadi RT, nu jadi RW, nu jadi lurah, nu jadi camat. Kan beda-beda. Ya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati-hati, setiap pengangkatan Allah, jabatan yang Allah berikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin tinggi jabatan, maka semakin banyak hisabnya. Jadi kan RT, alah sa RT mudah tanu dihisab nate. Kumaha mimpina, kan gitu. Adil henteuna, kumaha jeung masyarakatna sa RT, kumaha mun RW, leuwih loba deui. Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi khalifah apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padi urang manteu. Begitu jadi camat langsung syukuran, pesta dangdut. Alhamdulillah. Padahal hisabnya beki loba. Hati-hati.
Lurah dihisabna sakelurahan lamun menyoal meminta pertanggungjawaban. Camat, oh lebih loba deui komo presiden. Sa Indonesia nanti dimintai pertanggungjawaban, maka hati-hati. Hidup berlaku tidak adil, ya, maka hati-hati. Hisab Allah itu semakin tinggi jabatan semakin banyak. Maka dulu telah menceritakan kisah seorang ya pencari kayu bakar yang rela menggantikan ya mengikuti sayembara. Siapa yang mau menemani aku begitu meninggal dunia akan diberikan uang ratusan juta. Itu mah udah cerita, tapi pada kenyataannya memang betul ya. Hanya punya kampak untuk membelah kayu saja dihisabna 40 poe 40 beting. Pertama ditanya ieu kampak di mana? Dipake naon? Tanya, teu beres sapoe isukna datang deui ditanyakeun. Ieu teh kampak teh ngaruksakeun teu? Memberi manfaat teu? Ditanya terus, ieu kampak butut. Maka begitu selesai menang sayembara boro-boro hayang narima duit teh dialungkeun kampakna. Boro-boro ning duit 200 juta cenah. Kampak ieu ge hisabna luar biasa. Urang harta anu sakieu lobana, jabatan anu sakieu tinggina, hisabna pasti lebih panjang nanti padang mahsyar. Ya. Makanya berarti hati masalah orang mah alhamdulillah. Mimpin keluarga ge hisabna panjang lieur. Ya, kumaha ngurus pamajikan, kumaha pamajikan akhlakna, kumaha akhlakna budak, panjang kete diurus dihisabna teh salaki mah. Ibu panjang ibu oge. Kalawarat teuing kumaha masakna, kumaha ngumah wadahna. Oh rajin bu abi mah ngumah wadah mah isuk nepikeun ka sore jedur. Eta ngan sok babacaan anu bahaya mah. Ai ngumah wadahna mah beres bersih insyaallah kinclong. Eta sok ditambahan ku bumbu. Atuh pamajikan teh kan capek ti isuknya moekeun sasapu ngepel ngumah wadah. Meni atuh cing bantuan, ta eta nu masalahna teh. Kenclong bu aing ngomong wadah mah percayalah ibu daya mah seueur sanlek. Ya, makanya hati-hati. Ya. Allah menciptakan derajat manusia ya. Kelebihan dan kekurangannya itu harus dijadikan ibrah bagi kita. Bagi kita mah apapun yang Allah berikan hari ini harus kita syukuri. Ya. Nang duit 500 alhamdulillah, 1000 alhamdulillah kita tuh. Ya. Daing udah harta mah puluhan ribu gak ada mau beres-beres. Liyabluwakum. Nah ini untuk dia menguji kalian fima atakum terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Jadi apa yang diberikan kepada kita hari ini baik jabatan ataupun harta dan anak keluarga itu semuanya nanti akan dihisab. Ya, liyabluwakum. Ya, dipilih, diuji kita teh. Ya, ahsanu amala kalau dalam ayat lain. Mana amal yang paling baik ya Bu ya. Diingatkan pada ibu akhir dari surah Al-An'am ini bahwa dosa yang kita lakukan tidak akan dipikul oleh orang lain. Begitupun amal yang kita perbuat tidak akan salah, Allah memberikan ganjaran ya. Inna robbaka, sesungguhnya robbaka Tuhanmu sari'ul iqab, sangat cepat siksanya bagi yang berdosa, yang bermasalah di dunia ini. Allah akan segera ya memberikan siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, di ujungnya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka bagi orang yang beramal baik Allah akan cepat memberikan hisab kebaikannya, tetapi bagi orang yang memiliki amal yang buruk maka Allah sari'ul iqab, akan cepat juga siksanya. Mudah-mudahan saja ya oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya iri, tidak punya dengki kepada orang lain. Karena itu yang akan menjatuhkan diri kita nanti di yaumil kiamah. Buka ayat selanjutnya, surah Al-A'raf ayat 1 dan 2 serta 3. Nah, alif lam mim shad ini disebut dengan ayat muqatta'ah. Muqatta'ah itu terputus putus. Ya. Ada yang mengartikan sebagai tamsilnya, ada juga yang wallahu alam bimuradi, diserahkan pengertian dari alif lam mim shad ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwa ayat yang Allah berikan pasti mengandung hikmah dan manfaat ya.
Kitabun, kitab. Unzila, diturunkan ilaika, kepadamu. Ka di sana hitobnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti juga kitab ini diturunkan kepada kita kalau mengaku umatnya. Ya, kalau tidak mengaku umatnya berarti kitab ini tidak diturunkan kepada kita, ya. Tapi karena diturunkannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kita selaku umatnya wayahna, kita juga harus sami'na wa ta'na, ya. Fala yakun, maka kalau kitab Al-Quran sudah sampai kepada kita, dibacakan kepada kita, ditransfer dengan bahasa Indonesia nyampe kepada kita, fala yakun, maka jangan kalian menjadi pisodrika di dalam dadamu, dalam hatimu, harojun, kesulitan. Aingnya nyampe gara-gara ayat iya jadi we orang kasinggung. Ya, merasa tersinggung, jangan sempit. Justru Al-Quran sampai kepada kita harus merubah watak kita yang tadinya tidak sesuai, harus disesuaikan. Justru jangan berontak. Kalau berontak kita akan merasa harajumin, akan merasa kesulitan. Di mana? Sodri, anu sulit mah dada. Ya, yang suka merasa sempit apa? Dada. Ya, maka dijelaskan dalam ayat ini pisadrika harajumin. Dalam hatimu itu, kalau hati itu sebetulnya kan kolbun, tapi karena tafsir dari sodrik, dada itu yang dimaksud adalah hati, maka di sini diterjemahkannya hati. Litung diro, Al-Quran ini turun litung diro untuk memberi peringatan kepada siapa? Kepada kita selaku umatnya. Bihi, dengan ayat itu. Wazikro, dan Al-Quran ini adalah sebagai pelajaran lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kita harus pelajari Al-Quran karena kita orang yang beriman. Di satu sisi Al-Quran itu litung dirobi, sebagai peringatan bagi kita. Di sisi lain wazikro lil mu'minin. Zikro ini luas pengertiannya, ada zikir, berarti kita membaca Al-Quran itu sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikro juga pelajaran, artinya Al-Quran ini mengandung banyak pelajaran. Siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Pelajari terus Al-Quran sebagai zikir, sebagai pelajaran, sebagai tambahan ilmu, dan manfaatnya adalah pahalanya luar biasa. Kalau sudah sampai Al-Quran ini kepada kita, mau harus seperti apa? Ittabi'u wayahna, kalian harus mengikuti ma'ungjila, apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian, mirrobikum, dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran ini. Wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti min dunihi, dari selain dia Allah, aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai Tuhan. Jangan mengikuti dari selain Allah. Jadi jangan nyari rujukan kitab lain. Al-Quran cukup. Kemudian al-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab-kitab yang berkembang semuanya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu boleh kita ambil pelajaran, bebas baca kitab apa Yang penting merujuknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu Bu, ya. Qalilam ma tadzakkarun, tapi tong aneh. Namun banyak orang yang tidak mau terhadap Al-Quran, bahkan terpercaya. Kenapa? Kata Allah juga, qalilan, hanya sedikit sekali, ma tadzakkarun, yang mau mengambil pelajaran. Hanya sedikit yang mau mengambil pelajaran teh. Mudah-mudahan orang mah termasuk golongan yang sedikit. Jadi entong sedih lamun pengajian teh pasep, nah menit tinggal 10 orang, entong sedih, dan cukur anage gitu. Ya, cukur anage qalilam ma tadzakkarun, hanya sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Bersyukur kita mah mau 2 orang, 3 orang juga masih mau menjalankan pengajian. Bersyukur pada Allah, ya. Daripada kita banyak-banyak tapi misalkan tidak kepada Al-Quran, ya repot juga, ya. Bagusnya mah banyak, kemudian bisa mengambil pelajaran. Tapi dah cek Allah gitu nyawayana we gitu. Dah kalau Allah mengatur loba, kalau dihitung jumlah manusia ya hanya sedikit lah apa yang ya terhadap Al-Quran ini yang mau mengambil pelajaran. Ya, mudah-mudahan saja
kita termasuk orang yang sedikit yang mau mempelajari, mengkaji, membaca Al-Quran. Jadikan sebagai hudan, petunjuk ya bagi hidup kita. Jangan sampai salah melangkah, ya, jangan sampai kita senantiasa berbuat salah dan dosa. Perbanyak istighfar ya untuk membersihkan diri kita, perbanyak ibadah, wabil khusus syukuri apa yang hari ini Allah berikan. Mengalir saja ya. Karena manusia mah yang dinilai bukan hasilnya tapi ikhtiarnya. Model pasep ayeuna keur ngabangun madrasah moal tingali hasil madrasahna ikhtiarna nu ti ibu-ibuna nu makan nu rezekina eta nu dinilai mah. Da geus jelek jadi madrasah pasep mau teh moal dibawa madrasahna mah. Tapi ikhtiarna eta yang dinilai teh nanti gitu, Bu. Ya, makanya bagi kita ya terus saja berjalan di rel yang benar, nikmati tahap demi tahap ya, walaupun kadang kita merasa tidak sabar juga. Ya, rumah tangga kadang-kadang aduh nih asa kieu-kieu teh. Sabar we darek naon atuh. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoinya, berproses, bersabar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.